Banjir bandang yang menerjang kampung Lamajang Pentas, Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, hingga Minggu siang tadi belum kunjung surut. Ketinggian banjir yang merendam permukiman warga sempat mencapai hingga 1 meter lebih. Kondisi banjir membuat warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Salah satu lokasi pengungsian warga korban banjir adalah bangunan Masjid SMP Negeri 1 Dayakolot. Pengungsi sangat membutuhkan bantuan pakaian layak dan makanan siap saji untuk anak-anak yang menjadi korban banjir. Bu, udah ada bantuan belum? Tadi malam sih langsung gercep ini kayak sama ini bantuannya sudah ada sih gercep. Ini yang diperluin apa Bu untuk pengungsian sendiri? Beak, Air minum, berapa ya, air? terus bajunya kita belum banget. Ini nggak ada soalnya yang benar-benar. Makanan bayi juga Bu ya? Tanggul Sungai Cikapundung yang berada di Kampung Lamajang Pentas, Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot pada Sabtu sore kemarin jebol. Hal tersebut diakibatkan volume air Sungai Cikapundung yang meningkat sehingga meluap. Curah hujan tinggi memicu air sungai meluap. Sebuah rekaman gambar amatir memperlihatkan saat arus deras luapan Sungai Cikapundung menerjang masuk ke rumah warga. Permukiman warga di 3 wilayah rukun warga Kecamatan Dayakolot terdampak banjir bandang akibat jembolnya tanggul Sungai Cikapundung sepanjang 40 meter. Sebagian warga yang terdampak banjir kini mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana banjir yang cukup mengerikan ya melanda di wilayah Dayakolot, Bandung, Jawa Barat. Dan saat ini kami juga akan ajak Anda untuk menyapa langsung reporter kami, ada Endra Kusuma yang saat ini berada di Dayakolot untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini sebenarnya di sana. Selamat pagi Endra. Bagaimana kemudian kondisi terkini dari banjir di sana? Apakah air juga sudah mulai surut? Dan juga bagaimana kondisi para pengungsi sekarang di sana? Ya, Philip dan di Kumala dan pemirsa Tiban dapat kami kabarkan dari perkembangan terkini ya. Situasi 2 hari pasca diterjang jebolnya tanggul Cikapundung terutama saya berdiri di kawasan Kampung Lamajang Pentas memang membuat dampak yang cukup berat bagi warga, karena kalau selain meninggalkan beberapa sampah dan lumpur memang cukup tebal, hampir sekitar 30-20 cm nih lumpur begitu tebal menutupin gang-gang jalan maupun dari pemukiman. Dan untuk kita lebih detail lagi kita akan perlihatkan bagaimana tebalnya lumpur. Ini kalau diperhatikan di depan saya ini, di depan kamera kita, ini ada beberapa warga pun memang berupaya untuk membersihkan lumpur, dan ternyata lumpurnya memang begitu tebal dan lengket, sehingga beberapa warga pun memang kesulitan untuk membersihkannya dengan alat seadanya, ada pakai sliber, pakai pacul. Namun ini tidak menjadi solusi karena walaupun lumpur ini sempat dibuang ke beberapa keluar, tapi memang warga sempat bingung gimana caranya untuk lumpur ini untuk dibuangnya ke tempat mana. Karena dari beberapa kali pengalaman dari warga sendiri, setelah pasca banjir bandang ini hampir mungkin kalau untuk bersih untuk lumpur ini targetnya mungkin hampir sekitar 1 minggu sampai 2 minggu. Karena untuk membersihkan lumpur yang tebal itu tidak hanya membutuhkan kendaraan alat berat, tapi untuk lumpur ini rencana mau dibuang kemana. Selain lumpur ini berdampak pada warga, ternyata kondisi banjir yang menyebabkan kondisi situasi di Kampung Lamajang ini memang membuat beberapa barang, terutama barang-barang elektronik dan beberapa pakaian pun memang tidak bisa diamankan, hingga membuat warga pun kebingungan sejauh ini karena kondisinya dengan pakaian yang kotor, dengan mesin beberapa elektronik kotor, mungkin membuat warga sesuatu mungkin untuk mencuci pun susah, dan karena tidak ada pasokan air bersih. Sementara itu untuk pengungsian sendiri sejauh ini memang untuk di kawasan Lamajang ini ada sekitar 46 kakak atau sekitar 152 jiwa yang mengungsi di gedung SMP 1 Dayakolot. Dan hampir 8 titik sejauh ini untuk di kawasan Dayakolot ini
untuk beberapa pengungsian memang yang rata-rata memang rumahnya karena tertimbun beberapa lumpur ini. Mungkin itu yang dapat kami kabarkan sementara waktu Philip dan Andi Kumala. Ya Endra, untuk warga sendiri yang terdampak banjir ini, apa bantuan yang masih dibutuhkan atau sangat dibutuhkan warga saat ini? Sebenarnya kalau dilihat dari permasalahan di warga di sini, rata-rata memang air bersih dan minum, rata-rata memang cukup susah diperoleh di sini. Apalagi lihat kondisi mesin air pompa yang mungkin tertutup oleh lumpur, hingga susah untuk mandi, untuk beberapa hari pun kan susah untuk mandi. Dan pasokan makanan pun memang sejauh ini dari beberapa warga pun untuk tadi juga untuk berbuka puasa aja bermodal kami instan aja. Dan sejauh ini memang harusnya ada atensi dari pemerintah daerah untuk di bulan puasa ini kepada para pengungsian maupun di wilayah warga yang berada terdampak ini untuk mendapatkan nasi bungkus tuh seadanya untuk agar mereka pun dapat untuk bisa memasuk makanan sendiri. Begitu mungkin, Andi. Baik Endra, mungkin sedikit saja kalau dari penjelasan Anda, ini proses pembersihan pasca banjir ini bisa memakan waktu sampai 1 minggu. Bagaimana kemudian anak-anak yang masih sekolah di sana bisa mendapatkan pendidikan di masa pembersihan pasca banjir ini hingga 1 minggu? Ya ini menariknya, yang kondisi anak-anak terutama yang di kawasan Lumajang ini memang karena di daerah ini udah 3 kali banjir bandang di Philip. Jadi kondisinya memang ada beberapa trauma yang dirasakan oleh warga, jadi terutama anak-anak ya. Dan untuk sekolah memang sekarang kemungkinan karena rata-rata sekolahnya ada sebagian yang terendam memang pakai daring, jadi pakai secara online, ada pun ada yang diliburkan sejauh ini. Karena mereka rata-rata karena rumahnya pada terendam oleh lumpur dan rata-rata mereka berada di daerah pengungsian gitu mungkin. Baik, terima kasih Endra Kusuma, seperti yang harapan Endra tadi ya, mewakili warga bahwa mudah-mudahan ada atensi dari pemerintah selain untuk membantu warga yang terdampak, juga ini pendidikan anak-anak bisa berjalan ya seperti biasa. Betul. Baik, terima kasih Endra, selamat bertugas kembali.